Kalau zaman sekarang tuh banyak yang milenial ngedidik anaknya pakai soft spoken atau gentle parenting. Kalau aku kayaknya masih gentle parenting kalau inget. Tapi Selebihnya VOC tetap sama-sama gitu pakai udah di rumah udah nenek lampir lah, pokoknya kita teriak-teriak terus. Bangun kehidupan nyata kita seindah dunia maya kita. Jadi kita nggak kesedot terus di situ gitu. Ya ada kontennya Bu Arumi gitu. Ibu, aduh jarak dinak. Apa ibu itu ngomong apa itu kalau bahasa Indonesia cantik banget gitu Bu Arumi. Halo Sobat Jawa Pos TV di ruang JP Podcast. Kata orang-orang sih gibah itu nggak boleh, rasan-rasan ala emak-emak itu nggak boleh. Kata siapa nggak boleh? Boleh dong kalau di ruang podcast kita digibah yuk. Tapi gibahnya itu harus positif, halal thayyibah dan bermanfaat. Yang pasti bernilai edukatif dong, karena itu akan membuat kita para ibu-ibu, para emak-emak naik nih tahtanya. Tidak hanya sukanya rasan-rasan di kampung, tapi rasan-rasanya itu juga kelasnya udah kelas tinggi. Langsung nih aku rodok kemeringet karena narasumbernya ini benar-benar penuh full totalitas cahaya. Tanpa lighting harusnya ya udah bisa. Tadi saya mau pakai kacamata agak sedikit hitam gitu karena silau kalau duduk sama beliau. Kita sapa dulu Bu Arumi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Usianya berapa sih Bu? 3 tetet ya? Iya, 32. Serius 32? Ini anak-anak nih nggak ada yang tahu yang kenal Bu Arumi. Iya kan ya. Pada Kecuali campers ini Bu, kameramen sama kali ya. Salah satu fansnya Bu Arumi, iya kan. Tapi mereka lo liatin loh, awet muda banget kan Bu Arumi. Amin. Ibu kita santai aja ya Bu ya, Yes. santai-santai aja, sama-sama emak-emak. 3 anak. 3 anak. 3 anak. Nah ini lagi happening nih Bu, masalah anak soal kejahatan digital melalui cyber ya Bu, iya kayak bullying via cyber itu sangat, Bu Arumi gimana sih sebelum kita membahas detail nih Bu Arumi sebagai orang tua takut nggak sih sebenarnya? Lumayan, karena nggak usah kan anak-anak kayak kita aja kalau misalnya kita nggak mawas diri, kita pun kecanduan ya sebenarnya. Mau scrolling lah atau apa gitu ya, dan segala macam informasi itu ada di sana. Dan dengan adanya algoritma kan apa yang kita suka aja misalnya itu habis kita kan disuguhin topik-topik yang serupa. Jadi bayangin itu kalau anak-anak kan sense of control-nya lebih rendah dari kita, terus juga ininya jadi distraction mereka itu jauh lebih banyak dan saringannya kan belum jadi ya. Kalau kita kan udah ini nggak bener nih, ini apa nih. Kalau anak-anak tuh mungkin berita ataupun info apa yang mereka dapat dari digital itu bisa aja kemungkinan dipercaya walaupun itu misleading gitu. Jadi it's such a scary but such a modern problem juga. Nah apalagi kalau kesibukan Bu Arumi kan banyak di luar rumah. Mungkin ada mode untuk controlling, mungkin mendeteksi. Kalau saya ini di handphone kan selalu pakai ya kayak anak-anak tuh family. emailnya email aku semua, jadi aku bisa lihat terus timer jam, terus habis itu sama sistem di rumah sih, jadi yang bantu ART aku atau babysitter yang di rumah itu juga. Pokoknya anak-anak dari jam segini. Kalau weekend gini. Jadi ada set of rules yang memang kita bangun dan harus punya komitmen dari seluruh pihak, aku, papanya, terus yang bantu semua di rumah itu untuk building that rules gitu. Jadi tetap anak-anak nggak, masalahnya gini, sebagai orang tua membesarkan anak di era digital itu kan nggak mungkin juga kita say no to digitalism ya, karena ya eranya gitu, kita kan sama aja kayak bikin anak kita nggak maju gitu. Betul. Apalagi terutama ya sejak COVID itu ya segala aktivitas itu combine sama digitalism. Anak-anak PR-nya juga sekarang di Google Classroom. Jadi kayaknya anak aku kalau gaptek juga dia nggak bisa survive ya gitu. Bener. Tapi terlalu canggih juga bahaya ya. Jadi agak tarik ulurnya itu lumayan sih. Berarti Bu Arumi juga ngalamin dong kesulitannya para emak-emak kalau di rumah. Teriak-teriak nggak saya Bu ya. Oh iya. Mohon maaf ya Bu, ini kan Surabaya banget ya Bu. Karena pemirsa kita ini, sahabat kita yang nonton ini para emak-emak seluruh Indonesia. Amin. Amin. Bu, kadang itu kan ya
ayo matiin ya handphone. Pernah nggak sih ngalamin tuh? Ya, ngalamin lah. Sama aja. Nggak ternyata wajar public dong. figure ternyata ya, pejabat publik figure ternyata hidupnya juga sama. Kita masih, kalau zaman sekarang tuh banyak yang milenial ngedidik anaknya pakai soft spoken atau gentle parenting. Kalau aku kayaknya masih gentle parenting kalau inget. Kalau ingat, tapi Selebihnya VOC tetap sama-sama. gitu pakai udah di rumah udah nenek lampir lah, pokoknya kita teriak-teriak terus. Nenek lampir nih, bayangin deh, tuh kameramanku sampai senyum-senyum, bayangin secantik ini bisa mode kayak VOC. Bisa. Bu Arumi, lanjut nih ya, ibu ini kan sebagai ibunya para ibu-ibu PKK di Jawa Timur. Ya mungkin adalah sedikit nyeleneh out of the topic ketika ketemu. Ada sharing-sharing gitu Bu, temuan curhatan Bu, gimana sih Bu? Kayaknya kan kalau Bu Arumi ku sering sekali membuat sebuah konten yang lebih edukatif, kayak menunjukkan apa ya, kekompakan dalam mengasuh anak dalam rumah gitu, walaupun sosok pejabat publik Pak Emil wakil gubernur, tapi tetap menunjukkan ini loh, kehidupan rumah kita sesederhana itu. Saya juga suka loh nonton, ternyata ada. Nonton ya guys. Jangan lupa di follow ya, iya, di-subscribe. Gitu, pernah nggak sih Bu mengalami hal-hal seperti itu atau sedikit bisik-bisik curhatan gitu? Banyak, dan itu yang disayangkan ya, ternyata banyak ya, maksudnya marriage itself is a struggle kan, especially when it comes to the kids dan parenting. Jadi bukan berarti pernikahan kita lebih baik daripada yang lain, tapi benar. maksudnya dengar curhatan dan ngelihat semua orang punya struggle-nya sendiri, itu jadi ngerasa nggak sendiri. Cuman kalau boleh disummarize sedikit, kebanyakan tuh yang punya problem, especially when it comes to the kids gitu ya, digitalisasi ya, itu antara aduh aku khawatir nih anak aku nih gimana caranya kita balancing di dunia digital. Tapi ada juga yang cukup banyak juga adalah keluhan bagaimana imbalance of role playing di dalam keluarga. Jadi banyak, walaupun sebenarnya kalau dari sisi aku lihat memantau dunia tuh dari sosial media gitu ya, sebenarnya makin kesini tuh kan makin bagus ya, maksudnya awareness dari bapak, dari ayah gitu terhadap perannya di dalam rumah tangga sebagai ayah, sebagai suami, itu kan udah lebih involved. Tapi pada prakteknya kenapa masih aku ngelihat banyak sekali wanita-wanita yang masih burden-nya itu nggak seimbang gitu loh. Jadi antara ayah dengan ibu, especially when it comes to the kids, bukan hanya soal pekerjaan rumah ya, tapi juga mental load-nya. Jadi biasanya ibu lah yang hafal imunisasi anak udah sampai mana, all the details gitu ya. Walaupun itu yang disayangkan tuh itu kayak jadi normalisasi gitu, ada normalisasinya. Nah, kalau aku nggak ngerti, aku mungkin waktu pada saat jadi ibu pertama kali itu terlalu muda ya. Aku umur 20. Apa itu tadi? Sorry. Aku tuh umur 20 waktu pertama kali punya anak. Iya. Jadi waktu itu aku sendiri pun nggak percaya sama diriku sendiri kan, kayak jadi Mas Emil tuh sangat aku tarik gitu loh. Kalau ya orang tuaku lah gitu ya, mungkin aduh ini anak ya, suaminya maksudnya udah capek kerja masih aja di kayak urusan domestik tuh masih dicurhatin, masih di ini gitu. Karena I refuse to handle it by myself gitu. Kalau misalnya generasi atas kita tuh mungkin kayak urusan rumah perempuan gitu kan. Nah, kalau aku enggak. Kalau aku tak curhatin, tak ini, walaupun dia mungkin nggak necessarily involved in day-to-day basis gitu ya, tapi dia tahu hampir semua perkembangan, dia tahu hampir semua. Jadi ketika nitipin anak-anak sama papanya pun aku juga nggak kan ada tuh, aduh aku khawatir nitipin anaknya sama bapaknya bisa nggak ya nih, gini, anaknya suka makan apa atau apa gitu ya. Tapi ini kalau aku nggak, karena dari since the beginning, karena akunya sendiri pun nggak pede waktu itu jadi seorang ibu kan, jadi akhirnya aku bener-bener jadiin Mas Emil tuh my partner gitu, we are the parents. Jadi involvementnya kita tuh since day one kita bareng-bareng gitu. Nah, aku tuh masih banyak ngelihat di rumah tangga yang baru. Nah, ini yang disesalkan ya. Yang baru juga loh, maksudnya kayak pas kita ada pertemuan atau apa, biasanya ada sesinya gitu, tanya jawab gitu, soal ada yang curhat, Bu, gimana Bu bisa bikin ayahnya tuh mengerti gini-gini.
Oh, jadi aku ngerasa ya Allah kok sendirian amat gitu. Saya pun juga sendirian banget. Kalau Jangan kayak dong. gitu. Ya karena memang kayak gitu, kayak seakan-akan itu kayak kita sudah Aku mah I refuse. kayak kita sudah didoktrin bahwa semua kerjaan rumah dan urusan anak itu kayak di emak-emak semua gitu, Ibu. Aku tidak mau. Aku maksudnya ini pasti kontroversial ya, Kak. Karena ya nggak ngerti di sini pas udah ngejalanin gini dan comparing cara aku berumah tangga sama realita-realita yang ada di luar gitu, kadang-kadang tuh aku ngerasa aku tuh bener nggak sih jadi cewek gitu. Tapi di satu sisi aku juga ngerasa berarti aku walaupun nikahnya muda tapi milih suami nggak salah. Ya Gitu kan, itu Bu ya, hujatan emak-emak ya. Iya. Mohon maaf permisi Bu Arumi, mau decelatuan emak-emak Bu. Ya enak Bu, sampean tepak ya kan, bojone oleh enak. Ya apa kayaknya lah bojone sing gak enak ya kan, gak bisa disamaratakan. Diajarin, bisa kok. Diajarin. Intinya peran bapak-bapak nih kurang ajar nih, para bapak-bapak nih ya. Jangan udah istrinya hamil 9 bulan, menyusui, melahirkan, perjuangan. Mudah-mudahan yang belum nikah nih ya nanti dapat sama suami kayak perannya kayak Pak Emil, amin. Amin. Intinya kuncinya dari kesadaran para bapak-bapak juga, Bu. Both ways sih, both ways. Mereka itu kebanyakan tidak. Jadi bener-bener kayak kalau dilihat dari sisi situ ya kita ngeliat kok cowok-cowok pada kayak gitu sih gitu kan. Bener. Tapi ketika aku lihat realitanya, they bener-bener clueless, tau gak sih orang yang bener-bener clueless gitu. Ya Allah, jadi it's like an honest mistake juga. Jadi kayak pertama mungkin nggak pernah ngeliat ada role modelnya. Jadi role model generasi yang sebelum kita kan lebih parah lagi kan, biasanya lebih timpang lagi. Bener. Nah itu nggak ngeliat role model seorang bapak itu involvementnya sampai mana. Nah yang kedua ya memang exactly clueless karena kan mereka secara fisik gitu ya mereka nggak terlalu banyak berubah ketika sudah menikah, apalagi hamil kan yang hamil perempuan, yang menyusui perempuan, yang hormonnya berubah perempuan, yang begadang juga perempuan. Yang begadang perempuan. Nah itu tuh buat laki-laki karena mereka nggak ngerasain langsung di badan mereka, mungkin mereka clueless bahwa perjuangannya itu luar biasa. Dan biasanya perempuan itu kan kita expected tuh jahat banget sih nih, nggak ngerti, terus kita kan silent treatment. Iya benar. Aku ngambek, aku gini gitu kan. Dan tambah nggak ngerti mereka gitu. Jadi cuma ya Allah nih rese banget nih gitu. Nah akhirnya aku tahu karena aku dulu begitu. Berarti jadi ketika akhirnya wah ini nggak bisa nih aku kasih kode-kode nggak ngerti karena memang nggak kalau jadi laki-laki kita kan juga iya kalau aku jadi laki-laki gitu ya ngelihat si istriku hamil menyusuin gitu tapi kan nggak ngejalanin langsung gitu bukan badannya dia mungkin dia cuman tahu ya itu berat tapi benar-benar nggak tahu sampai level mana beratnya kalau tidak diajak tidak dijelaskan tidak ini jadi akhirnya dari situlah nurunin segala ego udah nggak pakai ngambek-ngambek gitu aku jelasin ini strugglingnya begini ininya segini gitu jadi akhirnya simpatinya pun tumbuh gitu. Nah, jadi kuncinya para mama nih, para ibu-ibu diajak komunikasi ya. Iya. Terus bapak-bapaknya juga harus ngereken, jangan ngegame, ya kan, ditinggal. Eranya sekarang kan ngegame saja ya Bu ya. Didengerin tuh istrinya, nanti takutnya kalau dimarah-marahi Bu, khawatir juga nangis, dosa loh kalian. Itu kan juga jadi sangat pengaruh dengan eranya sekarang kayak banyak anak generasi milenial, Gen Z yang mungkin enggan untuk menikah. Angka perceraian juga semakin tinggi. Angka perceraian tinggi, terus minat menikahnya juga turun. Karena sekarang udah nggak ini Bu, karena udah udah nggak ngurusin dengan sosial di lingkungan. Hari ini nggak rapi-rapi. Sekarang udah bisa jawab daripada nikah nanti rusak nggak tanggung jawab anaknya kan kayak gitu. Jadi semakin that's one, and then the second, finally woman realizing that marriage is actually how to put it ya, relate banget loh Bu Arumi ini a bad financial decision, a bad business deal, a bad ini kalau salah pilih gitu. Jadi karena sacrifice pengorbanan yang akhirnya paling besar itu biasanya di perempuan. Bener. Nah ini para repot itu jadinya kan sekarang semua pada berkurang. Terus kadang gitu kayak memang mentalnya ya mohon maaf bukan berarti menyinggung karena mentalnya sekarang itu anak-anak sekarang generasi sekarang yang mau menjalin rumah tangga itu kayaknya
kesannya pasrah gitu, nggak kayak eranya kita dulu yang benar-benar effort untuk gimana nih punya rasa tanggung jawab yang tinggi. Kalau misalkan rasa tanggung jawab itu agak nggak, ya karena mungkin perempuan udah bisa kerja, bisa cari uang sendiri, itu repot Bu. Enggak sih kalau masalah kerja, ya maksudnya ini Tanggung jawab. my personal opinion ya. Kalau masalah kerja atau apa gitu, itu nggak terlalu ini. Yang paling menyeramkan itu ketika menikah itu adalah ketika karena menikah sebenarnya baik laki-laki ataupun perempuan, yang kalau kepercayaanku pribadi sih dua-duanya itu tuh harus bisa compromise, karena kalau mau menyatukan dua dunia jadi satu nggak akan mungkin nyatu kalau misalnya nggak ada kompromi dari kedua belah pihak. Itu in the perfect world ya. Tapi pada faktanya, realitanya akhirnya kompromi ini banyak terjadi atau tertuntut itu di sisi gender perempuan, karena kita believe that perempuan harus ikutin laki-laki. Nah, nggak kebayang dan itu tuh datang as expected. Jadi sudah memang harusnya gitu, dan nggak ngebayang kalau misalnya ketika kompromi ini tuh sebetulnya ada konsekuensi panjang, kayak perempuan jadi punya rasa bersalah ketika mau meniti karir yang dulu dia udah bangun, atau different. Kalau case-nya aku secara geografis pindah gitu kan, dari my comfort zone terus ngikutin suami, supporting suami, itu pindah fully gitu kan. Nah itu yang mengerikan adalah ketika itu dianggap normalnya kan begitu, tanpa ada penghargaan atau apresiasi yang sewajarnya. Lagi-lagi peran suami. Iya. Nah, understanding the both world gitu. Jadi nggak melihat sebenarnya perempuan, nggak ada sebetulnya ini terlepas dari agama gitu ya, definisi dari jabaran yang ada di agama. Tapi sebelum menikah mungkin enaknya kita melihat baik laki-laki ataupun perempuan as a equal individual that have the same right and responsibility. Jadi dua-dua ini punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama, terlepas dari gendernya apapun. Kalau sudah melihat dan mengawali dari situ, akhirnya ketika mau menyatukan dua belah pihak itu nggak ada yang kamu kan harusnya begini karena perempuan tuh begini, kan kamu laki-laki harusnya begini gitu. Nah laki-laki juga kan merasa tidak terlepas juga dari beberapa tuntutan sosial juga gitu. Oke, itu pun termasuk yang juga diedukasikan atau disosialisasikan dititipkan nih kepada para ibu-ibu PKK untuk bagi mereka calon-calon. Kalau PKK ini sebetulnya kayak udah komprehensif banget sebetulnya. Kita tuh punya BKB itu Bina Keluarga Balita, which mean yang biasanya keluarga yang masih punya anak di 1000 hari pertama kehidupan. Jadi antara yang masih hamil atau anak balita di bawah 2 tahun. Nah, itu kan biasanya pasangan-pasangan muda, dan having a kid itu kan punya a very very big change gitu ya di dalam dinamika keluarga. Jadi dari mulai kita menikah yang cuma berdua aja, itu ada nambah satu manusia aja yang very demand-nya tinggi gitu ya. Nah ini tuh juga merubah dinamika keluarga. Ada yang jadi tambah rekat, ada yang jadi akhirnya tambah falling down ya. Jadi akhirnya PKK tuh kita punya program BKB. Terus di Pokja 1 kita juga punya program tentang parenting especially di era digital juga. Jadi ada sebuah wadah, ada sebuah program, kita menjalankan modul-modulnya itu yang sudah ada, yang ada di kementerian-kementerian, yang sudah diformulasikan. Sebetulnya Indonesia ini tuh nggak kurang-kurang soal ilmu, soal standar praktis itu nggak kurang-kurang. Cuman memang pengaplikasiannya aja dan juga mensosialisasikannya kita menggunakan wadah PKK. Benar sekali, Ibu Arumi, ini kan juga menjadi PR besar bagi para ibu-ibu PKK ya. Dengan di era digital ini udah banyak para ibu-ibu baru, keluarga-keluarga baru yang perlu diedukasi di era digital, pernikahan di era digital. Yang tadi disebutkan Bu Arumi memang agak perbedaannya tinggi banget. Kalau kita lihat case-nya juga, ini pengaruh digital juga sungguh bisa berdampak baik, bisa berdampak justru menghancurkan. Nah, ada nggak sih Bu case-case khusus yang mungkin menjadi trik and tips, apalagi kan Bu Arumi juga mohon maaf ibu kan salah satu mungkin contoh yang saya katakan berhasil menikah di usia muda itu tidak mudah. Menikah di usia muda, di usia 20 sudah melahirkan itu tidaklah mudah. Itu menjadi tantangan. Nah, mengimplementasikan di eranya Bu Arumi dengan di era digitalisasi
udah beda generasi. Ini kan juga PR untuk molah-molah gimana agar tetap berpengaruh angka kerusakan, saya bilang kerusakan ya, kerusakan dalam rumah tangga atau problem apapun itu benar-benar menurun. Jadi perspektif kita, especially about digitalism, itu harus nah ini yang paling berat nih, karena kita berperangnya sama diri sendiri, dan itu secara psikologis. Dan digital, mau itu disebut sosial media atau apapun instrumen yang ada di era digital sekarang, itu tuh memang didesain untuk kita bisa addicted gitu. Jadi didesain menarik, didesain untuk consume our time, untuk bisa addicted. Nah, permasalahan utamanya adalah di self control kita, diri sendiri. Nah, itu yang paling susah karena itu person by person. Nah, bagaimana kita memanfaatkan semua kemajuan teknologi ini itu untuk our own benefit gitu. Jangan kita yang dijadikan subjek oleh orang lain atau pengusaha digital semua. Makanya kalau lihat sekarang orang yang paling kaya di dunia adalah orang yang punya usaha digital. Nah, at the end of the day it's about business gitu. Kalau kita itu paham kalau kita ini subjek dari bisnisnya, itu akhirnya kita oh iya gitu. Jadi rugi amat ya gitu. Akhirnya kita harus manfaatkan balik untuk our own benefit gitu. Nah, itu yang akan susah. Berbedaannya ketika anak aku sekarang umurnya 11 tahun. Yang cewek kan? Yang cewek yang paling besar. Nah, itu 11 tahun yang lalu aku melahirkan, ilmu soal parenting, soal nyusuin dan lain-lain itu walaupun sudah ada era digital udah lumayan maju. Zaman BB dulu. Iya. BlackBerry kan ya Mas Yani ya? Iya. Aku jadul banget. BB. Nah, itu tuh ilmunya tuh nggak sebanyak sekarang availability-nya. Jadi aku kalau mau dapat ilmu yang konkret gitu ya tanya sama konselor laktasi ataupun sama bidan atau enggak sama objinku gitu. Tapi kalau sekarang banyak informasi-informasi yang legit juga yang bisa bikin kita lebih maju juga gitu. Jadi sebenarnya untuk masalah positifnya yang ada di era teknologi sekarang itu ilmunya tuh unlimited. Jadi kita punya akses terhadap ilmu, terhadap informasi itu jauh lebih mudah, lebih gampang buat diri kita. Tapi harus balik lagi self control kita, self filter kita itu sampai di mana supaya kita itu benar-benar nyaringnya tuh emang yang manfaat gitu, bukan yang negatif-negatifnya. Karena especially when it comes to parents, ketika kita sudah jadi orang tua, kalau kita nggak building that self control, nanti ke anak kita tambah susah. Karena anak sendiri, aplikasi ke anak itu juga susah banget gitu. Bener, like cari nih mak-mak itu nggak asal ngomong. Asal ngomong itu kadang realitanya berbeda. VOC itu tadi kebanyakan. Bu iki koyoke wong-wong ki rada angel ya mengartikan bahasa Inggris sebenarnya bukan Inggris Timor lah ya. Ya kan? Intinya tadi Bu Arumi di awal-awal udah bilang algoritma. Kalau kita pertama kali menggunakan HP, nggak ngerti gadget HP, itu kita ngekliknya apa, itu pasti kalau nilai kliknya positif, algoritma akan mengarahkan kita ke hal positif. Misalkan kalau kita mencari parenting, edukasi, gimana sih cara mendidik anak yang lebih baik di era digital, itu nanti isinya itu semua. Itu banyak yang nggak tahu loh Bu, para ibu-ibu itu Bu. Kadang ya mohon maaf, yang viral-viral yang dicari Ibu. Nah, viral itu kan sistem. Nah, viral itu kan bagian dari sistem. Berarti kan banyak orang yang mengklik hal tersebut sehingga akhirnya itu jadi FYP ya kalau zaman sekarang. Iya, FYP. Jadi pertama yang kita dapat gitu. Oke. Trik dari Bu Arumi untuk memberikan edukasi kepada kita semua para ibu-ibu agar bijak menggunakan sosial media di tengah era digitalisasi yang rawan justru. Ini kan soalnya banyak nih emak-emak supaya tidak terganggu CO keranjang kuning, anaknya dikasih gadget. itu sih kan? Anaknya dikasih gadget tanpa ngurusin. Ya wes iku daripada kon nangis nyoy iki lo gayan handphone. Ada tips and trick. Apa ya tips and triknya? Pertama ya mungkin self control. Bahasa Jawanya, bahasa Indonesia. Apa tuh ya? Kontrol diri. Kontrol diri. Jadi kita harus tahu sampai mana batas wajar dan batas nggak wajar. Kemudian yang kedua, bangun kehidupan nyata kita seindah dunia maya kita. Jadi kita nggak kesedot terus di situ gitu. Kita tuh kadang-kadang dunia maya itu distraction atau pengalihan
dari diri kita karena Iya. mungkin kita butuh yang seru-seru, kita butuh yang Kayak akhirnya membuat delusi ke diri kita sendiri, bener gak sih Bu? iya, makanya banyak-banyak vacation sama anak-anak, main sama anak-anak Dan gitu. main-main nggak harus mahal ya Bu ya, di Enggak. dalam kota juga Kita banyak. masak ibu misalnya permainan yang paling bagus dan mendidik untuk anak-anak adalah permainan keseharian ibunya. Di rumah Jadi sendiri. Ya, the most beautiful playground buat anak. Jadi tempat Si main. Cinta Artino. Mm-mm. Katanya Bu Arumi ini bahasa Inggrisnya tadi ya. Apa tadi bahasa Inggrisnya Bu? The most beautiful playground. Bahasa Jawanya adalah gambaran yang bagus untuk memberikan edukasi nyata atau pembelajaran nyata kepada rumah tangga kita, kepada anak-anak. Lanjut. Kayak translate. Ini belum bahasa Maduranya loh, Bu. Nah, itu susah. Oh iya, saya oke. Ya, jadi kegiatan-kegiatan yang ada di rumah itu sebetulnya bisa jadi tempat permainan anak. Cuman Oke. bedanya kan kesabaran kita setipis tisu, ibu-ibu ya. Jadi kayak kita lagi masak, ya anaknya main masak-masakan di situ bareng. Wes gak usah kotor kabeh. Itu yang susah. Padahal ternyata ada loh kemarin tuh penelitian tapi dari luar negeri, anak-anak yang banyak chores, jadi banyak tanggung jawab di rumah, misalnya ayo anak nyapu ngepel apa gitu. Nah itu turns out nanti ketika dia sudah dewasa biasanya punya ini yang lebih sukses gitu. Oke. Jadi anaknya punya potensi lebih sukses, lebih tinggi. Karena dia sudah dididik untuk Tanggung bertanggung jawab langsung di dan dalam lain-lain. rumah ya. Iya gitu. Jadi nah itu yang susah adalah mamahnya itu ya itu harus kontrol diri lagi karena anak-anak itu nggak mungkin ngepel sebagus kita, Oke. bersih-bersih sebagus kita. Tapi tetap harus kasih reward dong. Harus dikasih reward. Sebenarnya nggak harus. Oke. Sebenarnya nggak harus. Jadi kegiatan-kegiatan di rumah, makanya ya kalau di sini sih aku ngeliat Tuhan tuh adil banget. Jadi sebenarnya kita dalam rumah tangga, papa sama mama itu punya kalau kita menjalankan peran kita semaksimal yang kita bisa, sebetulnya anak-anak itu udah hampir pasti jadi. Jadi we are enough sebenarnya buat our kids. Cuman kadang-kadang dengan segala macam distraksi yang ada, itu kita ngerasa jadi kurang. Jadi kita ngerasa anaknya harus dibeliin banyak mainan, anaknya harus di ini apa-apa gitu. Di expose. Ternyata yang paling bagus dalam parenting itu yang pertama adalah komunikasi. Anak itu sering harus diajak ngobrol banyak-banyak. Dan kita juga Ngobrol harus langsung. menjadi pendengar yang baik. Menjadi two ways communications. And then yang kedua adalah banyak tanggung jawab di rumah. Oke. Apa sih kalau chores itu kayak tugas-tugas rumah, nyuci, iya. diajak umur berapa diajarin nyuci, Cuci piring, kecil-kecilan cuci piring lah. Minimal gelasnya yang habis dipakai disuruh nyuci. Iya, gitu kan ya, Bu, kayak ya. gitu-gitu. Jadi alam bawah sadarnya akhirnya terbentuk. Gitu. Oke, sejatinya apa yang dijelaskan oleh Bu Arumi ini bisa nih mengalihkan kebiasaan anak-anak menggunakan gadget. Kita kan ketahui nih baru saja ini Menkomdigi sudah mulai menerapkan tanggal 26 Maret untuk batasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Kayaknya Bu Arumi seneng banget ya. Seneng lah orang punya anak, jadi seneng saya ya kan. Kenapa Bu? Kok seneng Bu? Ini mungkin emak-emak semuanya itu juga seneng, tapi anaknya yang Nggak susah. seneng. Terus lagi kayaknya ada juga mungkin emak-emak yang mungkin merasa, aduh kenapa? Karena selama ini mereka terbantu oleh gadget. Ya kan, anak-anaknya nggak tahu main medsos atau apa, tapi kalau sudah ada gangguan pasti ibunya diributin lagi. Gimana Bu Arumi? Karena gimana ya? Karena impactnya aku nggak ada sama sosial media itu sebenarnya aku nggak ada hal negatif apapun gitu. Karena sosial media juga sangat ngebantu hidupku. Tapi di situ juga ada kayak Tapi- game-game yang membahayakan loh Bu. Iya, tapi ada sisi adiktifnya itu yang menurut aku tuh kalau nggak dikontrol ya it's gonna be akan bahaya dalam jangka panjang. Jadi kalau sebagai orang tua sih aku ya pro ya. Aku Pro. seneng. Dan aku punya anak, terus anak cewek lagi kan yang pertama itu. Jadi mengeksposing anak aku, walaupun anakku juga masuk ke sosial media aku gitu ya. Tapi kalau aku ngebayangin dia punya sosial media sendiri, kan you expose yourself to the public. Jadi kamu akan mengekspos dirimu kepada publik secara langsung, di mana kamu akan bisa kemudian komunikasi dengan strangers, dengan orang asing gitu ya.
terus komen, kita tahu netizen itu nggak semuanya Baik. pure. Iya gitu, Mm. misalnya aduh kamu ini ya, kamu gendutan, kamu apa, misalnya hal-hal Itu sesimpel kan itu bullying yang secara tidak langsung. secara tidak langsung. Tapi maksudnya apakah aku nggak setuju juga kalau anak aku tuh tempe ya, maksudnya mentalnya tempe gitu. Kalau dalam kehidupan nyata ya kamu harus bisa menanggapi itu dengan bijaksana gitu ya, diajarin, dikasih modalnya supaya kamu bisa ngadapin dunia nyata gimana nih caranya, karena dunia itu kan nggak selalu baik ke kamu gitu, ada saat-saatnya, ada fase-fasenya kamu akan ngerasa struggle. Tapi ketika itu datang dari strangers yang nggak even kenal, yang nggak ini, yang nggak apa gitu. Dan kadang-kadang tuh tuntutan di sosial media juga kan tinggi tuh dalam arti gini, apalagi yang masih ABG gitu ya, masih mencari jati diri kan gitu. Nah akhirnya yang lebih cool tuh, yang lebih seksi, yang lebih cool tuh, nah nanti dia kan ketika mengekspos dirinya ke dunia publik, dia takutnya masuk ke dalam tuntutan-tuntutan sosial kayak gitu. Jadi hai gitu kan, jadi udah mungkin orang tua ya, jadi akhirnya mungkin juga anak aku nantinya nggak akan kayak gitu, tapi pikirannya udah panjang gitu ya. Jadi aku ngerasa umur 16 tahun, sebenarnya kalau aku lihat di luar negeri itu di beberapa negara tuh umur 13 tahun. Tapi kalau ini agak dimundurin dikit di usia 16 tahun, ya aku sih setuju-setuju aja, karena aku yakin di usia 16 tahun rasanya anak itu udah lebih siap lagi mentalnya untuk menghadapi dunia luar. Dunia luar ini tuh yang aku maksud, dunia nyata kita sama dunia maya kita tuh berbeda loh. Ini harus kita sadarin. Dunia nyata kita kadang-kadang tuh ada konsekuensi dari tindakan kita kalau di dunia nyata. Jadi orang pasti akan mikir 2 kali untuk ngelakuin hal-hal yang negatif gitu. Menghujat atau apapun dan itu lain-lain. ya. Tapi di dunia maya itu tuh hampir tidak ada konsekuensi dan jarang kan. Jadi antara pelanggaran sama yang ditindak lanjut dilaporkan gitu ya, penyalahgunaan undang-undang ITE itu kan pasti kan jomplang ya, maksudnya hanya mungkin 1-2% aja yang terlaporkan, tapi sekian banyak pelanggaran, sekian banyak harassment yang terjadi di sosial media, itu pasti 90%-nya mungkin nggak ditindaklanjuti atau tidak dalam bentuk laporan gitu. Nah, karena itu orang akan menganggap bahwa konsekuensi di dunia nyata hampir nggak ada. Benar. Jadi lancar, luas, lentur banget itu jempolnya ya, jempolnya luas, lentur banget. Karena ya kadang Bu, mereka mau melaporkan juga pun itu kadang halah apa sih? Iya. Dipikirnya kadang apa sih yang itu memicu kadang di mental anak ya. Kadang kalau ibu-ibu yang di eranya kita, biarin gitu. Ya karena kan kita udah berproses ya, tapi anak-anak kan masih, ya itu dia masih building the foundations. Jadi mereka masih mencari jati dirinya, memperkuat mentalnya. Kalau bisa di momen-momen kayak gitu kita arahkan, maksudnya kita justru kita rangkul. Dirangkul dan arahkan, jangan diekspos ke hal-hal yang negatif. Dia akan ngelihat banyak pesimisnya. Sedangkan kalau usia remaja itu harusnya kamu lagi setinggi-tinggi langit cita-citanya, harus lagi semangat-semangatnya gitu ya, entah itu dalam sekolah, entah itu dalam karir, entah itu harus membara gitu. Jadi jangan terlalu terekspos sama hal-hal yang negatif. Jadi akhirnya pesimis duluan gitu. Kasian. Iya, karena kejahatan sekarang itu, kejahatan di dunia maya itu jauh menakutkan, apalagi nggak pernah ketemu orangnya, tiba-tiba seluas itu menghujat menggunakan gadget ya. Nah, itu yang paling berbahaya. Oke, ini kayaknya udah diawe-awe sama kameramen saya, Bu, dan juga tadi Mas Ozi juga. Baterainya habis dah. Padahal masih pengen lanjut loh. Boleh nggak sih nambah 1 segmen lagi ya kan, mengintip kehidupan Bu Arumi 5 menit aja deh Bu Arumi. Ini kan Bu Arumi ini juga menjadi cerminan para ibu-ibu. Amin. Ibu-ibu ya. Walaupun kategori ibu muda, tapi Bu Arumi itu kesannya terbranding, mature, terbranding dengan jauh dari kata glamor. Masa iya? Iyalah, saya kan juga suka ngefollow itu ya kan. Jauh dari kata glamor, namun justru menunjukkan kebanggaan berbelanja di pasar sama Pak Emil ya kan. Kalau saya lihat di bionya sosmednya Bu Arumi itu lebih suka belanja produk-produk dalam negeri, khususnya produk UMKM. Iya betul. Kenapa sih Bu Arumi? Kan maaf ya, takut ada yang tersinggung Bu. Biasanya para ibu pejabat kayak Bu Arumi itu kan selalu menampilkan keglamoran.
Enggak, itu mah personal aja. Dulu di dunia artis juga sama. Oh gitu. Itu mah preferensi pribadi. Pertama ya, preferensi pribadi. Aku kayak gini tuh bukan karena udah jadi ibu pejabat atau enggak gitu. Ini memang kalau sebenarnya dari dulu kayak gini. Walaupun gitu. masih di entertain? Iya, ya aku ada gitu. Tapi aku ngerasa itu tuntutan kerjaan. Nah, ketika kerjaannya udah nggak nuntut kayak gitu kan. Bahkan sekarang tuh kerjaannya karena jadi ketua Dekranasda juga gitu. Malah lebih banyak ngerangkul UMKM. Karena emang kerjaannya juga di situ. Kadang jadi, gini Ibu, mohon maaf, kadang kalau ada ibu-ibu pejabat yang baru menjabat gitu tiba-tiba tampil, wow, udah deh para ibu-ibu ras terkuat di bumi dan sumber informasi selalu julid Bu. Itu baru dilantik udah pakaiannya mahal ini, ya kan? Fakta kan Bu? Fakta. Nah, tapi kalau Bu Arumi kayaknya jauh dari kata itu deh. Semoga sampai terusnya ya Bu, amin. Nggak tahu itu, aku nggak ngerti deh. Aku kalau karena aku yang diomongin ya, aku nggak terlalu tahu itu mungkin perspektifnya. Kalau aku mah ngerasa, kalau menurut suami aku every woman are expensive. Semua mahal aja. Ada aja jalan untuk uang itu habis. Nggak maksudnya, tapi memang semua itu naturalnya gitu loh. Akses aku terhadap UMKM banyak. Dan produk UMKM itu sendiri itu sekarang udah kualitinya bagus-bagus deh kalau menurut aku. Jadi lebih bangga dong kita ya. Iya gitu. Jadi ya memang benar-benar personal ini juga gitu. Dan kalau aku punya kualitas yang sama, ini teori ekonomi ya, ekonominya mbak-mbak ya. Punya kualitas yang sama, tapi dengan harga yang jauh lebih murah, ya kenapa nggak beli gitu. Jadi as simple as that aja. Jadi nggak ada berusaha untuk aku ke sini. Aku tuh takut karena misalnya suatu saat misalnya aku punya sesuatu yang aku suka dan kebetulan itu branded gitu, nanti dikira udah berubah ya. Enggak juga, karena memang ya preferensinya seperti ini. Nggak terlalu aku ini harus yang nggak branded, harus yang ini, harus yang itu gitu. Jadi nggak terlalu gitu sih, cuman ya aku emang begini. Dan tuntutan sosial dari tuntutan kerjaannya juga menurut aku malah justru sekarang jadi istri pejabat gitu ya, malah nggak ada tuntutan untuk ini harus branded, ini harus itu, malah nggak ada gitu. Kalau dulu malah ada. Jadi ketika aku di entertain gitu ya, pasti kita kan harus ada status tertentu yang harus dijaga gitu. Nah malah justru dulu lebih banyak gitu. Kadang kan melihat mulut-mulut rekanan atau kolega, itu mereknya apa? Bagus loh ada keluaran gitu. Enggak, aku sama jadi istri Mas Emil di politik ini, di pejabat ini nggak ada yang berani gitu. Enggak berani ya, justru jadi cermin. Aku malah apa? Iya, gitu. Aku malah pamer, tahu nggak ini tuh harganya berapa gitu. Iya, tapi saya percaya Bu, saya percaya. Kalau kan di sosmednya Ibu kan ada tuh, ini barangnya dari keranjang kuning, keranjang hitam. Saya lihat, Bu Arumi ternyata belanjanya di keranjang kuning ya. Saya pikir, ya. Itu my guilty pleasure tuh. Jadi kalau, nah itulah, kita ngomongin soal parenting, soal anaknya juga, bagaimana kita juga gitu. Menjadi cerminan ya. Jam 1, jam 2 pagi nggak bisa tidur itu bukannya tahajud ya, tapi malah live. Ayo kakak, lagi diskon. Nah itu kan juga. Jadi sama sebenarnya kita. Terus lagi terakhir nih, suka sekali ya kayak belanja di pasar tradisional. Nggak khawatir. Emang lebih enak nggak sih? Nggak tahu Mbak. Jadi kalau kayak gitu tuh emang datang natural aja gitu. Di supermarket juga belanja, bukan berarti nggak, cuman nggak di konten ini nggak ada yang menarik ya belanja di supermarket. Karena udah gitu. Sama gitu aja kan. Iya, malah justru lebih banyak surprisesnya tuh ada di pasar. Kayak misalnya kalau lihat itu aku kadang-kadang tuh suka tur pasar. Jadi pasar yang aku biasa misalnya ke Soponyono atau ke Pucang gitu ya. Itu kan udah tahu tuh isinya apa aja. Maringono menit parani di Maringono ya. Ayo. Nah, itu nanti aku ke pasar daerah Gresik itu. Sesimpel tempe aja beda rasanya. Lebih enak di pasar ya Bu ya? Iya, maksudnya pasar dari Surabaya ke Gresik, terus belum lagi kalau kita pasar di mana jenis ikannya beda, jenis tempe, tahu, jenis sayuran, jenis ini terasi, itu tuh semua beda. Jadi kalau buat aku sih jauh lebih ekonomis. Aku bawa uangnya sama, tapi kalau belanja di supermarket jadinya kecil. Jadi kalau di pasar jadi besar, jadi banyak gitu. Jadi sebenarnya kayak emak-emak aja. Tapi memang benar Bu, itu kadang menjadi kayak
seneng banget ya, ternyata ya kalau di yang lebih modern itu beli tempe bisa 1, tapi kalau di tradisional bisa 10 ya, bisa makan banyak, bareng-bareng ya. iya. Enak ekonomisnya emak-emak, apalagi kalau ketemu Bu Arumi. Girl math. Ketemu Bu Arumi, aduh Cek Radina ya kan, ya kan. Apa tuh artinya? Lah, iya ada kontennya Bu Arumi gitu. Ibu, aduh Cek Radina, terkata-teratan saya Bu kan. Apa Ibu itu ngomong apa itu kalau bahasa Indonesia ini cantik banget gitu. Bu Arumi itu lama, walaupun lama di Jawa. Kalau tidak salah ya Bu Arumi bahasa Madura yang masih belum tahu. Iya, kan? susah. Besok manggil saya ya Bu, saya asli 100% Madura ya Bu. Boleh gitu. nanti gitu. Aku biasanya motor Sakalangkong aja udah. Itu pun beda, ini Madura Bu, ini Madura, banyak Madura. Madura itu kan manis-manis kayak saya. Matur sekelangkong. Oke, matur sekelangkong Ibu, terima kasih atas waktunya. Sebelum ditutup, beri pesan dan kesan positif bagi para emak-emak sebagai ras terkuat di bumi ini, dan tagline barunya adalah sumber informasi nomor 1. Iya Ibu ya, agar tidak menyebarkan informasi yang berbau-bau negatif, yang belum tentu itu faktanya. Daripada julid, kita halalin aja semua informasi dan bahan gibahan kita. Monggo Bu Arumi. Oke, kalau buat perempuan dan para emak-emak pada khususnya, ada alasannya kenapa kita itu dijuluki ras terkuat di bumi, karena memang kita ras paling kuat. Tapi jangan dianggap konotasi yang negatifnya, karena kenapa kita ras terkuat dalam rumah tangga, apalagi kalau udah punya anak juga. Coba lihat deh, kalau misalnya dalam satu ruang tengah gitu ya, kita ngumpul sama suami dan juga anak-anak, kalau papanya mungkin ke belakang jalan-jalan itu nggak merubah suasana. Tapi kalau ibu yang pergi, biasanya anak yang ikut dan lain-lain. Di situ kita bisa lihat bahwa memang perempuan itu jantungnya keluarga. Dan bangsa ini itu tuh dibangun dari unit-unit terkecilnya, yaitu keluarga. Jadi harus ras terkuat di bumi ini tuh harus dimaknai dengan, oh ya memang kita ras terkuat di bumi. Karena kalau ada perempuan yang kokoh, perempuan yang tangguh, biasanya akan punya generasi-generasi yang kokoh dan juga tangguh juga. Dan balik lagi tadi, harus cari sumber informasi yang faktual daripada kita ngegibah sana sini tapi nggak bermanfaat. Ayo kita gibahin yang manfaat. Oke, karena dari ibu yang cerdas terciptalah anak-anak yang hebat. Hebat, amin. Betul. Terima kasih matur sekelangkong. Ya, matur sekelangkong Ibu. Semoga ada episode selanjutnya, ada kesempatan lain untuk bisa menghadirkan sosok seorang pejabat publik yang super duper humble. Kalau ketemu di lapangan tuh selalu dengan tebar senyumnya yang begitu mempesona. Semoga ada lain episode selanjutnya dengan banyak edukasi yang membangun kita para ibu-ibu agar bisa lebih cerdas lagi untuk anak-anak generasi penerus bangsa yang lebih hebat. Saya Nurul Faini beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.